kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Banyak yang bilang syaitan adalah musuhmu yang nyata. Kadang-kadang udah diterangin setan adalah musuh yang nyata, tapi kita kadang-kadang juga nggak paham kalau sesungguhnya itu di dalam diri kita ada syaitan. Nah, sekarang yang jadi tema kita adalah tanda syaitan ada di badan kita itu apa aja ya, Masya Allah ya. Nanti akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Herianto. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Ibu apa kabar? Ini ibu-ibu dari pengajian mana? Dari mana? Tangerang guru. Oh Tangerang. Iya. Oh iya, mudah-mudahan berkumpulnya kita di majelis ilmi ini menjadikan suatu wasilah cukang lantar masukkan kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bang Ali juga semoga sama Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa diberikan kesehatan zahir batin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dengan acara di iNews TV ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, di antara tanda-tanda setan yang ada di dalam tubuh kita, yang pertama nih Ibu, yang pertama tanda-tanda setan yang ada di dalam tubuh kita yaitu ketika kita membaca Al-Quran kita sering mengantuk. Ibu suka nguap? Suka nguap? Tuh, suka nguap. Jadi ketika ibu membaca Al-Quran, kita sering ngantuk nih, nguap. Baru baca ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Udah mulai nguap. Lanjutin lagi ibu. Kita sampai 10 lembar. Insya Allah setan kabur. Itu satu tanda ketika setan berada di badan tubuh kita. Yang pertama adalah ketika kita mendengar ayat suci Al-Quran kita ngantuk. Itu ada setan loh. Ayo, Bu, ada setannya enggak? Yang kedua tanda-tanda setan yang ada di badan kita yaitu apa? Kita selalu merasa risih atau was-was. Was-wasnya over. Cemas berlebihan. Aduh, jemuran belum diambil. Aduh, ya Allah, berkepanjangan. Itu dua di antara ciri setan yang ada dalam tubuh kita. Yang pertama apa tadi, Bu? Lupa lagi. Yang pertama, ngantuk guru. Ketika membaca Al-Quran kita mengantuk. Ngantuk. Iya. Yang kedua, hati kita selalu was-was yang berlebihan. Cemas. Was-was. Nah, yang nomor ketiga, tanda setan berada di dalam tubuh kita, hati kita, badan kita berat dibawa untuk beribadah. Ngegosip doyan. Ngerumpi doyan. Apalagi asar-asar Bang Ali. Sambil motein kutu. Sambil ngerumpi. Begitu. Tapi untuk beribadah susahnya luar biasa. Betul apa enggak Ibu? Itu tanda setan pada badan tubuh kita. Oh, hati-hati. Gitu. Jadi yang nomor ketiga tanda setan berada dalam tubuh kita yaitu hati kita, jiwa kita berat untuk dibawa beribadah. Tapi insya Allah ibu-ibu yang ada di depan saya ini luar biasa. Buktinya apa? Mau mengaji di sini. Luar biasa. Insya hadirin jamaah dan sahabat iNews TV dimanapun Anda berada. Yang nomor keempat, tanda setan ada di dalam tubuh kita yaitu kita sering mimpi buruk. Walaupun memang yang namanya orang ketika tidur, ketika istirahat pasti bermimpi buruk. Tapi ini mimpi buruknya beda Ibu. Mimpi buruknya berkepanjangan.
Hari ini mimpi dikejar kunti. Malam besok genderuwo. Malam besok lagi kolor ijo. Untung ibu nggak di begitu ya. Itu yang nomor keempat. Nah yang tadi, yang pertama ingat bu. Yang pertama tanda setan yang ada dalam tubuh kita apa? Ngantuk ketika kita membaca Al-Quran. Yang kedua hati kita selalu was-was. Yang nomor ketiga malas untuk dibawa ibadah. Ibadah badan. Yang nomor keempat kita selalu mimpi Buruk. Yang nomor kelima suka ambek-ambekan. Tuh dia. Ibu-ibu nih. Iya, udah bener guru. Ambek-ambekan mulu. Bener, kagak dikasih duit sama lakinya manyun. Bener guru. Itu ciri ada setan di badan tubuh kita bu. Kagak dikasih duit sama laki pulang kerja manyun. Ini bibir sama hidung nempel Bang Ali. Begitu. Itu tanda ada setan dalam tubuh kita. Nah ibu, bapak, jamaah rahimakumullah, sahabat News TV dimanapun anda berada. Bagaimana cara agar setan yang ada di dalam tubuh kita kabur? Nah resepnya dalam hadis dan Al-Quran sudah dijelaskan. Kita harus memperbanyak membaca. Pertama surah An-Nas. Yang kedua surah Al-Falaq atau Mawazzatain. Yang pertama An-Nas. Yang kedua Al-Falaq. Kapan dibacanya? Pagi hari dan sore hari. Insya Allah kita bakal terhindar dari yang namanya setan-setan terkutuk. Bahkan apa ibu? Semestinya memang setan diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya kata Allah, aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Tapi kan ada baik, Pok. Jin teh ya kayak manusia be. Ada yang berangkat ke pengajian, ada yang ke pasar. Ada yang ke pengajian, ke majelis taklim, ada yang molor di rumah. Ada baik, Pok. Apalagi cuaca sekarang mendung begini enak banget, Pok. Nemblok di kasur. Lah iya, duit kagak punya, beras habis, manyun. Itu ada setannya po, hati-hati ya. Tapi dengan semestinya ingat, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak berzikir kepada Allah. Insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya godaan-godaan setan-setan yang terkutuk. Insya ya, mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam tipu daya setan. Dari segala macam godaan-godaan setan. Yang tadinya empok mau sodako, kata setan ngebisikin, kagak usah sodako. Ngapain, ntar duit habis. Begitu. Itu kata setan Pak Haji. Betul apa enggak? Ibu, Bu, masih hidup. Udah makan Pok? Belum. Masa pasar lemas amat belum makan Bang Ali, ya Allah, kesian banget ya Allah. Ibu ya, tapi insya Allah Bu, walaupun belum makan, ibu pagi-pagi udah ganji insya Allah ya lapar banget. Ibu ya, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sedikit lagi ini Bang Ali, kita mau masuk kepada bulan suci Ramadan, subhanallah. Mudah-mudahan ibu, bapak semuanya, kru-kru yang hadir di sini dan sahabat News TV dimanapun anda berada, kita semua bisa bertemu dengan Ramadan tahun besok dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu sangat luar biasa. Hati-hati Bu, itu diantara 5 tanda setan yang berada di dalam tubuh kita. Pak Ustadz, bagaimana kalau misalkan 5 tanda itu ada di badan emak semua? Emak kalau ngaji ngantuk, emak kalau ngaji nundutan, baca Quran baru a'udzu udah. Mana ini ayat berapa ya? Masya Allah. Ketika mau beribadah beratnya na'udzubillah. Ketika mau ngegosip hampangnya, ringannya luar biasa. Apalagi jualan-jualan, ilah. Justru di sini Ibu, kita pergunakan umur kita, kita gunakan kesehatan kita, mumpung kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, perbanyak beribadah kepada Allah.
perbanyak taqarruban ilallah, perbanyak berzikir kepada Allah, perbanyak berbuat baik. Insya Allah segala apapun yang namanya bentuk-bentuk godaan setan kita bakal terhindar jauh. Ya Bu ya, mudah-mudahan bermanfaat walaupun hanya 5 poin. Ingat yang pertama, ngantuk ketika baca Al-Quran. Yang kedua, was-was. Yang ketiga, badannya susah. Yang keempat apa Bu? Mimpi buruk. Yang kelima, suka ambek-ambekan, manyun. Resepnya, cara menghilangkannya dengan apa? Dengan memperbanyak baca surah Al-Falaq dan surah An-Nas pagi dan sore. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari segala macam godaan dan tipuan setan. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Hendak hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Saya ingin berbincang-bincang yang panjang, tapi waktunya tidak mengizinkan. Tutup sofa wada makadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik guru, yang namanya setan kagak pernah tidur, bener ya? Iya. Kagak pernah capek. Capek terus. Kagak pernah lelah. Artinya kita juga baca kulhu, falak, anasnya nggak boleh lelah juga. Iya, nggak boleh lelah Bang Ali. Terus kita baca terus. Pagi kita baca sambil ibu masak. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil baca, sambil masak. Gitu, daripada ngelamun ngegosip. Kalau misalnya sampai ada amalan kita atau bacaan kita yang putus, kayak pagar kebuka langsung masuk lagi setannya. Masuk langsung itu jurik tepo. Kunti genderuwo masuk kolor hijau, hati-hati. Apalagi kolor kuning. Ya baik, artinya disinilah pentingnya amalan ya. Iya. Kalau misalnya tetap tidur baca dijaga doa, semuanya. Ya semua harus baca doa guru ya. Iya. Jadi ngadepin suami juga niatnya ibadah, semuanya niatnya ibadah, baca doanya jangan putus, amalannya jangan putus. Sehingga setannya bakalan kabur. Baik, makasih guru ilmunya ya. Baik, mungkin saat ini setan tidak pernah jera untuk terus menggoda kita ya. Karena beliau atau para setan ini menginginkan kita menjadi temannya di akhirat nanti. Di neraka, na'udzubillah min zalik. Kita lawan terus ya. Nah baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sesaat lagi kita akan tanya jawab. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum jemaah Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa jemaah Cahaya Hati Indonesia, para nabi dan rasul diutus ke muka bumi untuk menjadi penerang dan pemberi rahmat serta keselamatan bagi umat manusia. Namun kompilasi zaman nabi sudah berlalu. Beberapa penemuan jejak sejarah membuktikan bahwa adanya kebenaran kisah nyata para nabi, seperti sandal yang digunakan baginda Rasulullah SAW. Bahkan kesederhanaan beliau dapat kita pelajari dari apa yang beliau lakukan di masa kehidupannya. Berikut adalah kisah sandal yang digunakan Rasulullah SAW yang telah tim Cahaya Hati Indonesia rangkum untuk Anda. Dalam buku Harta Nabi menjelaskan sejumlah barang-barang yang pernah digunakan Nabi di kaki. Diriwayatkan Buraidah, dia berkata Raja Najasyi memberikan hadiah kepada Nabi 2 huf alas kaki dari kulit yang menutupi mata kaki, berwarna hitam polos. Beliau memakainya dan berwuduk dengan mengusap keduanya. Selain itu, hadis dari Isa bin Tahmam mengatakan, Anas memperlihatkan kepada kami 2 sandal bertali, kedua talinya dari depan ke belakang. Sabit Al-Banani kemudian menceritakan kepadaku, jauh dari Anas, bahwa sandal tersebut adalah sandal Rasulullah SAW. Bahan sandal yang digunakan Rasulullah terbuat dari kulit sapi yang disamak. Diriwayatkan Al-Mughirah bin Syu'bah, beliau berkata, Rasulullah sholat atau senang sholat beralaskan kulit yang disamak. Beberapa dalil menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bukanlah tipe orang yang sombong dan tidak pula berlaku israf, sikap yang memperturutkan keinginan melebihi semestinya. Dari penemuan alas kaki Rasulullah, kita umatnya dapat menyimpulkan kesederhanaan seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa hidupnya. Meski beliau seorang pemimpin besar, memiliki kekayaan yang melimpah, namun tidak digunakan untuk hidup bermewah-mewahan, apalagi berlebihan. Sesungguhnya benarlah bila Nabi Muhammad SAW diuntuk suri tauladan umat muslim di dunia.
Itulah informasi yang telah tim Cahaya Hati Indonesia rangkum mengenai alas kaki yang digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pemirsa jamaah Cahaya Hati Indonesia senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin.